Mahkamah Agung telah melantik Osman Sabtaodang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah DPD. Meski demikian, kepemimpinan baru DPD RI masih mengundang pro dan kontra. Sebagian anggota DPD masih enggan mengakui 3 pimpinan baru. Salah satunya adalah Senator DPD asal Kalimantan Selatan, Sofwat Hadi, yang menganggap Muhammad Saleh, Faruk Muhammad, dan GKR Hemas masih sah menjadi pimpinan. 4 April kemarin ada pengambilan sumpah atau pelantikan pimpinan yang baru. Pengambilan sumpah ini dasarnya apa? Karena kalau dasarnya tatib yang dirubah itu 5 tahun. Kalau 5 tahun ya Ibu Hemas dengan Pak Faruk gitu. Nah, jadi bingung ini. Di saat dulu memperjuangkan 2,5 tahun, setelah MA minta 5 tahun, dirubah 5 tahun. Kalau dirubah 5 tahun ya kembali lagi ke tatib yang lama. Kalau sekarang misalnya masing-masing seperti Pak Faruk maupun Ibu Hemas, ya harus dihormati juga, akan menempuh upaya hukum. Misalnya minta kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan pengambilan sumpah itu, ya, untuk mengembalikan kepada putusan Mahkamah Agung nomor 20 itu, dan juga kita akan ke Komisi Yudisial untuk memeriksa atau mempelajari kenapa kok Mahkamah Agung yang dalam hal ini adalah Bapak Suwardi mengambil sumpah gitu. Sebab pengambilan sumpahnya itu ya bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Namun anggota DPD dari Jawa Tengah Ahmad Mukowam meminta seluruh pihak menerima adanya pimpinan baru DPD yang menggantikan periode sebelumnya. Ahmad Mukowam mengatakan hasil musyawarah internal DPD menyatakan bahwa kepemimpinan lama sudah habis masanya. Kepemimpinan baru dianggap sah karena melalui proses demokrasi yang diatur undang-undang. Jadi karena itu, bagi kawan-kawan yang mau berdemokrasi di dalam, bertarunglah di dalam, jangan dibawa keluar. Ayo taruh kita di dalam. Jadi jangan kemudian, sehingga Mas Hanta kemudian Mas Fahmi menyampaikan bahwa ini dari sisi hukum, dari politik, hukum, politik, dan legitimasi sosial saya kira sangat diperlukan. Tetapi bahwa tolonglah kawan-kawan saya DPD, berantemlah di dalam. Ini untuk Pak Sofat juga maksudnya? Ya 130 orang itu, ya Pak Sofat. Ya, gitu berantem juga. Sementara itu Komisi Yudisial tengah mendalami pelanggaran etik oleh pimpinan Mahkamah Agung yang bertemu dengan sejumlah anggota DPD yang mendukung Osman Sabtaodang. Terlebih setelah terbitnya putusan MA menimbulkan konflik panjang. Bagi kita, informasi ini pada saat ini Komisi Yudisial berada pada posisi sedang mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan kemungkinan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik terhadap terbitnya putusan terkait dengan katakanlah yang permintaan kepastian hukum dari DPD. Kisru DPD terkait penggantian pimpinannya membuat munculnya wacana pembubaran lembaga ini. Direktur Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut dorongan pembubaran DPD adalah bentuk kekecewaan publik. Karena itu ia menyarankan agar DPD memperbaiki diri. Desain kelembagaannya, penataannya, poin pentingnya DPD itu adalah mewakili, dia persorangan. Saya memilih anggota DPD itu persorangan. Saya tidak tahu dia dari partai apa, tapi memperjuangkan kepentingan daerah. Sehingga esensinya, hakikatnya ini adalah wakil daerah saya. Jadi monopoli atau dikuasai oleh salah satu kekuatan politik juga itu sebenarnya sudah mulai keluar dari kitoh awal DPD RI. Setelah ini diskusinya akan bergeser apa? Prediksi menurut saya. Orang akan bertanya, mari kita perkuat DPD sekalian sesuai kembalikan ke kitohnya, memperjuangkan daerah, atau tanda petik bubarkan DPD, kita perkuat sistem unikameral dengan memperbaiki DPR RI. Saya kira itu. Ribut-ribut pemilihan pimpinan ini semakin memperburuk citra dan kewibawaan DPD. Sejak didirikan pada 2004, kiprah lembaga perwakilan ini nyaris tak terdengar karena minim prestasi. Karena itulah masyarakat di daerah tak merasakan manfaat keberadaan DPD.
Tim Liputan Kompas TV.